Pelajari dan mendalami rahasia Allah dengan sikap dan perbuatan kita. Ikhlas. Rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks keikhlasan amal ibadah, Sirullah menunjukkan bahwa Allah mengetahui dengan pasti kadar keikhlasan dalam setiap perbuatan dan ibadah yang dilakukan manusia. Semoga kita dapat memenuhi apa yang diinginkan Allah, yaitu untuk selalu ikhlas dalam menerima berbagai cobaan dan ujian di dalam kehidupan ini. Baik Sobat Ruh Ilahi, sebelum lanjut lebih dalam, Sobat bisa tekan subscribe juga tombol loncengnya. Hal ini yang membuat saya semakin bersemangat untuk terus berbagi rahasia-rahasia ilmu ilahiyah. Terima kasih atas keikhlasan Sobat untuk menyaksikan tayangan ini, serta dukungan Sobat semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahilazi an'amana bil iman wal islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hari ini saya membagikan sebuah konsep atau bentuk perilaku kita yang seharusnya kita kerjakan dalam menjalani skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk kesempurnaan, sudah sewajarnya dan seharusnya kita selalu bersyukur. Hal ini menegaskan tentang pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Karena Allah itu menilai setiap yang kita kerjakan di dunia ini, bukan hanya dari apa yang tampak secara fisik, tetapi dari apa yang tersembunyi dalam hati setiap makhluk ciptaannya. Karena Allah itu Maha Mengetahui. Salah satu ayat yang memberikan penjelasan tentang konsep sirullah, terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 13, Allah berfirman, Qul hal yastawil lasina yaklamuna waladinallah, yaklamuna, inama yatadakaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal adalah mereka yang dapat menerima pelajaran. Jelas sekali di dalam ayat ini menegaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Oleh karena itu, keikhlasan di dalam beribadah menjadi sangat penting, karena Allah mengetahui dengan pasti niat dan motivasi di balik setiap perbuatan manusia. Simak beberapa contoh sikap dan perbuatan yang mencerminkan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ketika kita mengerjakan sholat. Seseorang yang melakukan sholat dengan khusyuk dan penuh huduk serta selalu menjaga kesucian, niatnya semata-mata hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari orang lain. Yang kedua, ketika kita memberikan infak dan sedekah. Dalam hal memberikan infak atau sedekah dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari orang lain, seperti diibaratkan, ketika tangan kanan ini memberikan sesuatu, tangan kiri jangan sampai tahu, karena menyadari bahwa semua pemberian tersebut hanyalah untuk mendapatkan ridha Allah. Jadi, jika ingin memberikan infak ataupun sodako itu, ya, jangan sampai orang lain tahu. Dan yang lebih penting lagi, jangan diingat-ingat terus, karena itulah bujukan setan. Jangan sampai sobat merugi dua kali ketika bersedekah. Yang pertama sudah jelas rugi akan materi dan waktu. Yang kedua, rugi sendiri, karena amal sodakohnya sama sekali tak berpahala, bahkan menimbulkan kerugian akhirat. Yang ketiga, puasa. Agar apa yang sobat kerjakan itu bermanfaat dan memiliki nilai pahala, ketika berpuasa, maka kerjakanlah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan, menjauhi segala bentuk riya, pamer, dan sumah, berbuat baik hanya untuk mencari popularitas atau pujian, serta menyadari bahwa puasa itu hanya untuk Allah semata.
Selanjutnya amalan yang keempat, membaca Al-Quran. Ketika sobat membaca Al-Quran, niatkan di dalam hati sobat suatu niat untuk membaca dan memahami kalamullah, barokahnya Allah, dengan niat yang tulus untuk mendapatkan petunjuk dan mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sekadar untuk menunjukkan kemampuan atau kefasihan sobat dalam membaca Al-Quran agar dipuji orang lain. Amalan yang kelima, berbuat baik kepada sesama. Hal ini kelihatannya sangat mudah jika kita ucapkan, namun sungguh sebenarnya sangat sulit dalam pelaksanaannya. Melakukan kebaikan kepada sesama dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atau pengakuan dari pihak lain, kebanyakan dari kita tidak 100% melakukannya. Nah, inilah kesulitan yang saya maksudkan. Karena apa? Biasanya setan itu masuk dari sisi lain untuk membisikkan sebuah kebimbangan di dalam hati kita. Setan akan mempengaruhi pikiran kita, agar kita menjadi sombong, ria, dan takabur atas apa yang telah kita kerjakan, agar dipuji orang lain. Maka dari itu, semua perbuatan baik itu, awali dahulu dengan basmalah, agar semua yang kita lakukan dilindungi dari godaan dan bisikan setan. Ingatlah selalu kepada Allah, kerjakan sesuatunya, hanya berharap keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan keenam, memperbaiki hubungan sosial. Dalam istilahnya, menjaga hubungan baik dengan orang lain itu, seharusnya kita lakukan tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan. Keikhlasan dalam memperbaiki hubungan sosial adalah ketika seseorang mengedepankan kebaikan dan kejujuran dalam interaksi sosial, tanpa motif tersembunyi untuk kepentingan pribadi atau untuk mendapatkan manfaat tertentu. Selanjutnya, ketujuh, menyebarkan ilmu dan kebaikan. Berbagi ilmu dan kebaikan kepada orang lain, dengan niat tulus untuk memberikan manfaat dan membantu sesama, tanpa mencari popularitas atau pengakuan dari orang lain. Ini salah satu bentuk keikhlasan yang harus kita latih terus-menerus. Keikhlasan dalam menyebarkan ilmu dan kebaikan mengandung makna bahwa segala amal baik tersebut dilakukan semata-mata untuk menyebarkan kebaikan dan membantu orang lain, serta untuk mendapatkan ridho Allah semata. Yang kedelapan, dengan memohon ampun kepada Allah dengan hati yang tulus, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas ibadah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kepadrahan kita atas apapun ketetapan Allah. Sekali lagi, kita harus secara ikhlas dalam memohon ampun dan memperbaiki diri. Kesadaran akan kelemahan diri dan kebutuhan akan bimbingan serta pengampunan Allah, tanpa menggantungkan harapan pada pengakuan atau pujian dari orang lain. Salah satu bentuk mencapai sirullah adalah dengan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah, bahkan saat tidak ada orang lain yang menyaksikan. Ini mencakup melakukan ibadah, berdoa, dan berzikir secara rutin, dengan mengamalkan zikir nafas dengan penuh keikhlasan, tanpa memperhitungkan apakah orang lain akan menghargai atau memuji kita. Ketika diuji Allah dengan cobaan kebahagiaan atau kesulitan, sikap keikhlasan tercermin dalam kesabaran dan menerima terhadap takdirnya. Menghadapi ujian dengan kesabaran dan ridho, serta menyadari bahwa Allah Maha mengetahui atas ujian yang diberikannya kepada tiap makhluknya, inilah bentuk pengabdian yang tulus kepadanya. Terkadang, keikhlasan juga tercermin dari sikap kita untuk menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan dari pandangan orang lain, biarkanlah hanya Allah yang mengetahuinya. Misalnya, saat kita memberikan sedekah secara diam-diam, atau melakukan amal lainnya tanpa mengharapkan pengakuan dari orang lain. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut semata-mata dilakukan karena Allah Ta'ala. Sebagai Muslim, keikhlasan dalam hal ini adalah ketika tindakan baik dilakukan tanpa maksud untuk membanggakan diri sendiri,
atau untuk menunjukkan superioritas atas orang lain. Sebaliknya, jadikanlah teladan yang baik untuk menunjukkan kebaikan Islam dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik. Sikap lainnya untuk mencapai sirullah yaitu, ketika seseorang mencapai kesuksesan atau pencapaian dalam kehidupannya, keikhlasan tercermin dalam sikap rendah hati dan rasa syukur kepada Allah. Mengakui bahwa segala keberhasilan berasal darinya dan bersikap rendah hati dalam menerima penghargaan atau pengakuan dari orang lain adalah tanda keikhlasan yang kuat. Selanjutnya, salah satu wujud keikhlasan adalah kemampuan untuk memaafkan tanpa memperhitungkan ulang tindakan orang lain atau mengharapkan permintaan maaf. Memaafkan dengan tulus adalah sikap yang tercermin dari niat untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah, tanpa terbebani oleh dendam atau kebencian. Begitulah Sobat Ruh Ilahi, beberapa hal yang harus kita amalkan agar dapat mencapai sirullah secara sempurna. Hal ini tak lepas dari sikap keikhlasan kita, mutlak harus kita lakukan. Semoga pencerahan yang saya bagikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan sobat semua untuk mencapai tingkat pengetahuan tentang sirullah. Usikum binafsihi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.